Saya caleg PKB yang melegalkan judi. Pak Haji yang itu nggak dapat peringatan dari partai itu. Ada itu si oknum anggota DPD itu. Arya siapa namanya tuh? Yang menggelorakan gerakan suklo gitu tuh. Saya bukan tidak setuju ya, tapi pikirkan Anda suka atau tidak suka. Ya. Kita hidup di negara yang mayoritas Muslim. Wayan Setiawan mencalonkan diri gitu ya, menjadi calon bupati Badung, Kabupaten Badung, ya, melawan incumbent nih, Giri Prasta. Ya. Ada apa gitu? Akun Nanang Kelor gitu, Nang Kelor ya. Itu menurut Wayan Setiawan siapa gitu? Orang. Kan ya tentu dong, masa komputernya jalan sendiri enggak lah. Ya, tapi itu Wayan Setiawan bukan? Halo my friend, nah ketemu lagi nih podcast perdana ya di Skoria 88. Acaranya gitu aja karena kita ngundang orang-orang yang fenomenal ya. Yang pertama di Bali saya langsung ketemu salah satu kawan nih ya, salah satu kawan yang wah luar biasa fenomenal nih. Kalau di media sosial ya kan banyak kegiatannya, banyak ide-idenya ya, banyak pertemanan ya. Banyak pertemanan, tapi banyak juga yang meributkan. Banyak yang meributkan. Ya, kita perkenalkan aja ya. Ini panggilannya sesuai baju ya. Beli Viko Wayan, sing megai, sing noltol ya. Jadi dalam bahasa Indonesia tidak kerja, nggak makan. Ya. Gitu. Nanti kita cari tahu apa makna di balik ini. Gimana Bli kabarnya? Baik. Wah, beliau begini, tetapi di luar Diskoria ya, ada mobil baru, sudah pakai merek ya, Viko Wayan gitu ya. Ya, nanti kita juga akan bicara, beliau bawa apa nih, pure natural 100% Balinese coconut oil, melah gitu. Apa nama ininya, tagline-nya? Hidup baru. Hidup baru ya? Ya. Ada juga yang lain tuh kayaknya. Apa ya? Ian Suba ada nih melah. Oh ya. Apain cari yang lain? Nah, kalau sudah ada yang melah itu dalam bahasa Indonesia artinya baik ya. Nah, okay. Melah itu baik. Ya, saya bingung memperkenalkan Viko Wayan ini. Sebenarnya Viko Wayan ini apa pekerjaannya gitu? Ingin dikenalnya sebagai apa, Bli? Kalau pertanyaannya ingin dikenal, saya nggak ingin dikenal malahan. Wah, tidak ingin dikenal ya? Ya kan sesuai pertanyaan. Oh iya. Dikenal berarti kan ingin dikenal. Oh iya. Canda. Tetapi orang mengenalnya Viko Wayan ini sebagai apa? Nah, saya ulang pertanyaannya. Ya kalau itu seharusnya ditanyakan ke orang ya. Lo kan orang. Ini susah ini diwawancara ini. Ya. Orang mengenalnya sebagai apa? Kalau saya jelaskan kan saya yang menjelaskan. Kalau orang kan yuk tanya aja. Baik. Orang. Berikutnya saya akan ubah pertanyaan saya ya. Berikutnya saya mengenalnya beliau ini sebagai macam-macam nih ya. Yang pertama boleh dikoreksi ya. Boleh, silakan. Yang pertama adalah wirausaha ya kan? Iya. Wirausaha selalu ngomongin soal UMKM nih, ya kan? Ya. Jadi wirausaha nanti banyak produknya tadi beberapa udah disebut ya. Nanti kita ngobrolin itu ya. Kemudian yang kedua boleh saya katakan sebagai aktivis di media sosial ya. Pemerhati. Iya, itu kan orang ngomong ya. Saya kan ya istilahnya semua itu by nature ya. Asalnya tidak pernah saya buat-buat ya. Apa yang saya tulis itu yang kira-kira keluar. Ya. Kalau masalah orang ada yang pro, ada yang kontra, ya terserah saja. Saya tidak, dalam arti saya tidak butuh penilaian itu. Oke. Sebelumnya kita mau tahu apa sih akunnya namanya nih? Terakhir ini namanya? Terakhir saya nama akun saya Wayan Setiawan. Terakhir saya modif dikit Setiawan PSD. Gitu. PSD itu udah? Ya suka-suka saya sih. Aduh. PSD itu ya apa ya? Saya kalau P-nya mungkin Petro, S-nya Sangut, D Delem. Petro Sangut Delem kan begitu. Ya penggembira aja di jagat perwayangan gitu loh. Nggak ada yang terlalu diserius-seriusin. Kayak di pewayangan baik itu epos Mahabharata atau Ramayana versi Bali,
kan selalu ada Petro-nya gitu, mungkin sangut dalam itu kan selalu ada ya. Biasa Petro itu gareng temannya. Ya pokoknya seperti itu. Kan cocok logi gitu. PSD bisa aja apa gitu kan. Ya singkatan-singkatan gitulah. Ya. Bagian dari huruf-huruf itu. Oke, kita bahas dulu ya soal wirausaha. Itu ceritanya sampai membuat ya yang paling saya tahu VCO Boreh ya terakhir Boreh. Nanti juga ada nih setelah ada Perda itu ya. Soal legalisasi arak gitu ya. Nah, beliau juga membuat arak ya. Tapi apa kekhususannya nanti kita bicarakan itu. Bedanya dengan arak-arak yang lain. Gimana ceritanya Bli? Dulu sampai berpikir wirausaha. Apa ini dari awal pertama kali memang langsung wirausaha atau sempat coba pekerjaan yang lain? Kalau enggak coba ya. Semua kan berjalan begitu saja ya. By proses gitu loh. Jadi begini, soal wirausaha itu ya karena terjadi begitu saja. Mohon maaf nih. Di jalan kan kisah sebenarnya ya. Kisahnya saya kan dulu sempat jadi sopir freelance ya. Sopir freelance. Iya. Ini cukup banyak nih Bali nih ya. Banyak. Dulu sopir freelance dan saya ada aja yang nyeleneh-nyeleneh saya pakai gitu. Kalau orang bawa mobil umum kayak Avanza gitu, saya bawa PW. Saya bawa BMW tua gitu. Aneh gitu. Terus tamunya ada itu yang mau numpang? Ada. Sekarang kadang saya buat tulisan di dada gitu, taxi please, no taxi. Saya bertanya sendiri, saya jawab sendiri. Jadi kan tamu kadang-kadang kan dia kesel gitu, taxi gitu kan dia gak jengkel. Biar dia nggak jawab ya saya kasih no taxi gitu. Akhirnya dia ketawa ya. Kenapa kamu kasih gitu? Ya biar kamu nggak jawab. Ya seperti itu. Terus kisahnya. Berapa lama itu jadi supir freelance? Lamanya itu saya nggak pernah catat ya. Jadi ya adalah periode di mana saya jadi seperti itu. Nah terus saya beralih profesi yang lain tuh karena begini. Pas tamu sepi nih, kita teman-teman nongkrong lah, ngobrol kan. Nah, tiba-tiba ada teman saya nyetuk, aduh, saya harus jemput tamu saya loh. Sorry ya, nggak bisa nemenin, cepat-cepat gitu. Dari sana saya dalam hati, kamu jadi jongos sombong amat gitu. Nggak puas ya, nenek moyangmu dijajah 350 tahun sampai jadi sopir jemput tamu aja kayak kamu. Aduh, gitu. Dari sana langsung saya pulang. Langsung saya starter mobil, ke mobil starter, saya pulang, langsung nggak balik-balik. Nggak mau saya, ngapain saya jadi jongos. Artinya pekerjaan mengatur diri kita gitu. Intinya kan begitu. Saya nggak menganggap pekerjaan itu hina ya, enggak. Wah ini saya abis ini bisa berhenti jadi dokter nih, karena kan pekerjaan begitu. Saya ngatur. Itu kan pilihan, itu pilihan saya, kan gitu. Jadi saya udah bilang ini pekerjaan ini jelek, itu jelek. Enggak, semua pekerjaan bagus. Tapi kan ini tentang saya. Pak dokter kan betul, saya yang jawab dong gitu loh. Jadi awalnya karena pengen melakukan sesuatu yang kita yang mengatur ya. Ya kita yang ngatur, kita terserah lah. Jadi saya pilih wirausaha. Saya macam-macam. Kalau orang pikir ada. Jadi wirausaha awal-awal apa dia? Wah banyak, saya bikin kopi bisa. Bikin kopi? Ya nyangre kopi, sangre kopi itu. Nyangre kopi, saya loh yang pertama, cuma momennya aja. Mungkin belum tepat ya. The right thing on the wrong moment mungkin. Jadi sesuatu yang sebenarnya sudah benar tapi momennya belum gitu. Oh, momennya kita terlalu maju gitu ya. Jadi belum ada kulturnya seperti sekarang. Saya loh yang buat kopi sangre di atas pickup. Kopi biji mentah itu. Saya loh yang pertama mengenalkan untuk lingkungan kecil lah, bukan seluruh dunia ya. Lingkungan saya petik merah begini yang pilih-pilih bagus, di sangre yang bagus-bagus. Saya sangre di atas pickup. Terus saya langsung serbuk kan itu, langsung jual kopi panas gitu. Saya ketajan-tajan, ke keramaian-keramaian lah. Tapi ya namanya waktunya mungkin belum tepat. Padahal kopi terlalu maju. Jadi saya tutup. Ada orang tapi bilang, punya pengalaman jadinya ya kan? Kalau sampai sekarang kalau mau itu namanya apa? Kopi pickup bukan?
Saya dulu punya ude Kopi Rina. Kopi Rina. Ya kopi Rina ya istri saya. Gitu. Oh gitu. Ude Kopi Rina gitu. Jadi ya. Jadi seperti itu terus ya. Terus tagline-nya apa? Sepahit omongan istri gitu. Nggak ada tagline, saya belum kenal tagline. Buat aja gitu. Oke. Jadi wah ini berarti beliau nih sosok yang sayang istri nih ya. Nama produk itu jadi nama istri kan luar biasa. Iya, biar kelihatan setia sih. Nama saya kan biar Setiawan. Oke, Setiawan ya. Oke. Gitu. Kopi. Terus apa lagi? Susu kedelai lagi. Susu kedelai. Ya. Jauh sekali tuh dari kopi ke susu kedelai. Ya, saya buat susu kedelai. Aha. Bangkrut juga. Berapa lama itu waktu bikin ya ada lah sampai saya punya berapa anak buah ya. Keliling. Jadi sempat jalan itu. Sebenarnya jalan, tapi saya lihat tidak prospek. Itu loh. Tapi keinginan berwirausaha jalan tapi tidak sekencang yang diharapkan. Artinya ya gampang ini gampang orang bosen gitu loh. Jadi kan sesuatu yang soalnya kan susu kedelai itu ya kadaluarsanya juga cepat. Kalau nggak laku ya rusak. Ya kita terus terang aja karena usaha mikro ya kan kita belum kuat menanggung kerugian yang seperti itu. Jadi nggak ada istilah bakar uang seperti orang-orang bikin aplikasi sekarang. Oh ya itu enggak lah kita UKM. Terus lagi apa lagi? Banyak saya. Habis susu kedelai? Banyak saya buat warung makan. Gitu. Oke. Terus terakhir saya buat usaha minyak ini. Ini ya? Ya minyak ini mungkin. Yang saya bingung nih. Gimana awalnya terpikir saya mau bikin produk kopi ya, mau bikin susu kedelai gitu. Awalnya itu yang dilihat apa? Saya mohon maaf ya kalau omongan saya mungkin tidak nyambung intinya. Kenapa begitu? Ini agak sensitif sih sedikit sebenarnya. Maksudnya kan ada yang kalau pengusaha kan ya, lihat kan dari pasar, saya lihat kan, dari apa. Nah kalau beli wayan apa nih? Saya kan demen membaca saya senang membaca, saya suka cocok logi gitu lah. Ini mohon maaf nih harus saya sampaikan. Karena ya memang harus saya sampaikan terlepas nanti apapun. Di sini kan bebas ya. Iya. Masa gini Piko Wayan yang di Facebook nggak pernah takutin di sini loh, kita. Saya terinspirasi kalau boleh jujur. Kenapa saya berwirausaha ini? Saya terinspirasi oleh Nabi Muhammad loh. Mohon maaf nih. Kan saya bukan Muslim nih. Tapi kenapa saya terinspirasi beliau? Cobalah kita bayangkan. Seorang figur Nabi Muhammad nih dari Arab sana kan, yang apa habitat saya bilang itulah apa kalau buat untuk manusia apa ya namanya ya ekosistem ya lingkungannya keras lingkungan. Itu bisa ajaran beliau tuh Islam yang beliau bawa itu mempengaruhi hampir seluruh dunia. Coba bayangkan. Sebagian besar sekarang. Ya kan saya baca-baca beliau seorang saudagar. Saudagar sukses gitu. Jadi wah meskipun saya bukan Muslim ya, tapi itu wah ini bagus nih gitu loh. Jadi orang yang mempengaruhi itu justru pengusaha gitu ya, saudagar. Pasti saudagar lah. Kalau nggak saudagar mana dapat uang banyak-banyak itu untuk apalah untuk mensupport kegiatan kan. Ayo kita primnya berpikir ayo kita lompat jauh ke belakang. Di mana dulu nggak ada kapal terbang. Kalau orang berjalan, anggaplah mohon maaf nih ya, dulu kan zaman keras banyak peperangan. Emang peperangan nggak perlu modal. Kayak, pasti perlu senjata, senjata kan, sumber daya. Di mana dapat duitnya? Kalau bukan dari pengusaha gitu lah. Nah, saya pikir ya kalau kita nih mau kaya gitu lah, mau sukses ya harus jadi pengusaha apapun. Itu sepanjang itu. Lalu gimana awalnya? Yang sekarang ini sudah cukup lama. Saya kenal beli. Ya, ikan itu dah kan saya terbuka VCO. Kritik ya, terbuka kritik, menerima kritik orang. Banyak orang yang bilang saya nggak konsisten, termasuk bisnis yang saya geluti kan saya tinggal. Padahal sebenarnya saya jalan tapi ditinggal. Gitu. Ya nggak mau buang-buang waktu lama lah untuk sesuatu. Kan orang Bali itu kelemahannya nggak konsisten, salah. Bagi saya salah, salah. Orang Bali itu fighting spiritnya tinggi. Ya ngapain kita bertahan untuk sesuatu yang nggak prospek? Yang nggak prospek, tinggal aja kan gitu. Kenapa saya bertahan ini? Nah, kalau VCO ini udah cukup lama nih. Oh iya, karena saya lihat ini prospek. PCO dan produk-produk turunannya itu sepanjang masih ada manusia
akan bermanfaat. Karena apa ya? Kita pasti akan tua gitu loh. Kalau sudah tua penyakit datang dah. Ya namanya orang sakit pasti akan mau sembuh. Saya kasih satu contoh. Dari turunan produk PCO saya ini ya, saya buat namanya balsem untuk rematik. Jadi dari VCO jadi balsem? Bisa. Cuma sebagiannya aja saya masukin itu. Ada bahan lain lagi. Nah, balsem ini bagus untuk orang rematik. Boleh tanya dokter? Dokter sendiri kan. Ya. Sebenarnya kan bukan rematiknya yang hilang. Cuma memberi rasa panas. Sensasi. Ya, jadi otak itu bukan rematiknya yang diingat, panasnya. Jadi saya pikir sana balsem itu cukup banyak yang menggunakan ya kalau kita ingat angkatan orang tua termasuk yang baru-baru ya kan, aromaterapi apalah itu minyak balur. Itu kan sesuatu yang pasti dibutuhkan dan ada di kultur orang-orang ya, bukan hanya Bali sebenarnya, jadi Jawa. Jadi saya berkeyakinan di samping bisnis makanan ya yang nggak akan pernah bangkrut ya sepanjang ada manusia, bisnis-bisnis begini ini pasti akan bertahan sepanjang ada manusia. Gitu loh. Kenapa ya? Memang bermanfaat. Jadi dari market, wah ini ada ini ya. Bagus. Kita 267 juta loh. Nggak usah lah kita berhayal berpikir harus semua beli produk kita. Nggak usah lah angka sampai 1 juta terlalu greedy. Saya bukan orang greedy ya, saya orang. Yang penting merek balsemnya beralih ke. Ya anggap aja kita punya 30.000 konsumen dari 267 juta itu. Berapa persen sih? Cuma 0,0 sekian. Ya sudah cukup lah bikin kita, maaf ya, bikin kita dalam tanda kutip makmur lah. Nggak usah kayak amat lah. Jadi VCO ini penggunaannya gimana? Macam-macam. Saya sih sebenarnya udah tahu nih, cuman supaya my friend-nya tahu ya kan. Saya sebenarnya begini, kalau PCO kan kita bicara umum ya. Biasanya dioles di bayi. Mumpung ini kan dalam kesempitan. Saya lebih suka menyebutnya minyak melah. Oke, minyak melah ya. Melah itu minyak melah terbuat dari apa? Terbuat dari minyak kelapa dengan proses fermentasi tanpa pemanasan. Nah, yang lazim disebut PCO. Saya lebih menjual minyak. Lalu bedanya minyak melah dengan VCO yang lain ya kan? Saya enggak mau karakteristiknya yang berbeda. Begini. PCO yang lain tuh mungkin kita bicara merek ya. Kita bicara merek, saya enggak mau ya terserah lah gitu. Saya enggak fokus pada produk orang. Ya. Kalau melah sendiri gimana? Ya, melah sendiri itu dia 100% fermentasi. Ya. Kita pakainya kelapa lokal, nah, bukan tanpa tujuan. Saya ingin menghidupkan ekonomi yang kecil-kecil itu loh. Bagaimana orang tua gitu kan, di lingkungan pedesaan dia masih bisa jual kelapa ya 10 biji, 20 biji kan lumayan gitu. Karena mereka sudah tidak bisa kerjaan apa lagi. Intinya ada semacam socio-entrepreneur itulah. Menghidupkan, memberdayakan lokal gitu. Kesuksesan itu bukan diukur dari berapa profit yang kita dapat ya, enggak, tapi berapa orang kita bisa kontribusi untuk lingkungan kita, buat orang-orang senang kan gitu. Itu bagi saya juga profit, nggak harus uang tok. Jadi bahannya diambil dari masyarakat sekitar. Ya. Nggak pernah mau saya beli dari yang pedagang berduit itu yang bisa beli borong kelapa, enggak. Nah, lagi satu nih, kelemahan produk biasanya ya kan tidak terstandar gitu. Nah, kalau melah ini gimana? Begini, saya jangankan melah ya, minyak nih ya. Ini mereknya sudah dipatenkan kan ya? Belum. Ya terserah orang mau pakai nanti pakai aja. Saya tinggal ganti aja. Apaan sudah usah diributkan. Bagi saya enggak terlalu penting. Tapi gimana? Terstandar? Begini Pak Dokter, ini mohon maaf ya. Ini kan minyak melah tuh, yang nyata-nyata ada untuk kesehatan gitu. Saya bikin arak aja saya standarkan loh. Saya bawa ke BPOM loh. Saya ukur. Nah, kita tunjukkan aja ya. Jadi di Bali ini ada perda ya, legalisasi arak ya. Setelah itu kita bisa membuat nih. Beliau juga buat juga nih arak ya. Uji sampelnya saya bawa ke BPOM loh. Jadi kalau khusus bicara soal minyak melah ini saya uji. Kemana saya uji? Saya uji ke BPOM.
Saya uji ke laboratorium Sukopindo itu, BUMN kan itu. Dan itu ujinya tidak sedikit-sedikit loh, istilahnya semua gitu loh. Uji apa lah? Secara random itu ya, semua diambil sampelnya, kemudian dicek. Apa ada di dalamnya gitu. Jadi ngomong itu sekarang nggak bisa kita ngomong, oh produk saya menyembuhkan 175 macam penyakit, nggak bisa. Itu pembohongan. Saya nggak suka cara itu. Saya nggak suka cara-cara yang terlalu mengklaim gitu ya tanpa ada dasar. Kalau gitu tutup aja rumah sakit, ya kan? Oh kasih minyak aja terus. Ini jadi BPJS nggak perlu defisit itu ya? Perlu, kamu tinggal bekal minyak aja kemana-mana. Sakit apa kayak sekarang nih corona, tinggal bawa minyak aja kan? Ini menyembuhkan corona gitu, tinggal teriak-teriak gitu aja. Bukan itu caranya. Saya nggak penting, saya ya nggak penting meskipun akan saya hambatannya lebih besar ya, mungkin sulit maju, nggak apa-apa, bukan itu tujuan. Berarti ini dicari isinya ya? Saya mencerdaskan masyarakat. Contohnya, paling saya bilang minyak PCO, minyak melah ini mengandung ini. Tadi tahulah sendiri gitu loh. Kayak contoh satu, minyak melah ini berdasarkan sampel ujinya, dia mengandung sampel uji loh. Jadi kalau produk selanjutnya itu mungkin bisa lebih tinggi atau lebih rendah kan kadarnya. Ya, kurang lebih sekian. Ya, kurang lebih. Gitu ya. Nah, sampel ujinya ini mengandung 54,41% asam laurat. Ya orang-orang harus tahu. Jadi yang bermanfaat di situ adalah salah satunya asam laurat. Silahkan browsing. Sekarang kan masing-masing sudah punya HP. Asam laurat itu untuk apa? Dan yang lain-lain lagi. Jadi bukan hanya soal sugesti mereknya gitu ya. Saya enggak suka kemudian begitu. Klaim manfaatnya, tetapi memang kita cari. Itu ya, menyesat. Kalaupun nanti ada klaim, oh ini bisa menyembuhkan anu gitu umpamanya, penyakit anu, biarlah konsumen sendiri yang ngomong, bukan kita cari-cari konsumen. Kamu bilang gini ya, kamu bilang itu loh, biarlah dia yang ngomong. Itu loh, biarlah dia jadi. Nah ini hal yang baru nih ya kan? Ya hal memang selama ini kan kita dibodoh-bodohi. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Ya kalau psikologi orang sakit kan, anggap kata dikasih tai kucing aja, bilang ini kamu makan tai kucing ini nanti kamu semua dimakan sama dia. Ya kita kan nggak mau gitu. Ini memang benar terjadi. Orang lagi susah, malah uangnya habis. Akhirnya dia juga mati kan. Saya nggak mau begitu. Itu jahat sebenarnya. Dan saya tidak terima itu. Saya nggak peduli apakah produk saya lambat lakunya atau apa, enggak. Saya nggak peduli itu. Tapi saya ingin menyampaikan ke masyarakat. Oh ini loh, gitu loh. Gitu kan. Ya bisa di browsing. Saya juga sudah sempat browsing. Asam laurat itu apa sih gitu kan? Asam laurat itu sudah sejauh mana dan sebagainya itu kalau saya ada. Nggak mau berlebih-lebihan soal itu. Terus terang saja. Minyak ini hanya untuk digosok atau macam-macam. bisa diminum atau gimana? Apa aja bisa, goreng telur pun bisa. Tapi kan kalau nggak kaya sekali nggak goreng telur pakai minyak gini kan, orang ini mahal. Ya. Tapi ini beda kan, bukan PCO itu bukan minyak kelapa untuk goreng itu kan? Dia relatif, beda, kan? dia kan asam lemak rantai sedang ya. Dia tidak menyebabkan penyumatan pada pembuluh darah. Dia diserap kulit, gitu. Banyak hal. Kalau ada yang orang alergi protein atau apa, dia bisa. Jadi virgin itu maksudnya tidak lewat pemanasan. Jadi kan seperti itu. Jadi banyaklah manfaat. Ini kan dari plasma nuftah kita ya, Indonesia kelapa itu kan. Sampai ada lagunya itu, rayuan Pulau Kelapa. Jadi tidak ada rayuan Pulau Kelapa Sawit itu tidak ada ya? Itu kan seperti itu. Ya pelan-pelan. Nanti saya yakin, saya yakin pribadi, keyakinan saya. Kalau kita mulai dengan sesuatu yang baik, alam semesta itu bahu-membahu membantu. Buktinya sekarang perdana loh ini. Saya ya nanti kita tunjukkan juga kalau memungkinkan ya, ada videonya saya lihat di Facebook. Wah, cara buatnya itu sudah yang buat sudah pakai pakaian ya, begini tuh dong. Ruangan khusus. Sebenarnya kan seperti saya sampaikan tadi, ini mohon maaf dok ya. Kan kita lebih ke pemberdayaan masyarakat. Saya tidak mau menyulitkan masyarakat. Contoh, dalam proses pembuatan, kalau PCO itu banyak versi loh dok. Bahkan yang sering digaung-gaungkan cara pembuatan PCO yang baik harus memakai alat ini yang harganya itu puluhan sampai ratusan juta loh. Lah, kalau Anda mau memberdayakan ekonomi rakyat, kalau begitu caranya rakyat yang mana yang mau Anda berdayakan? Kan nggak bisa. Ya.
Mesti yang cara yang paling simpel. Cara yang paling simpel, cara yang paling mudah dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Saya sudah buktikan. Kan dicek lab dong, gitu loh. Bukan dengan caranya juga standar ya kan. Jadi bisa dikerjakan kan siapa pada saja. Outputnya dok, siapa aja bisa, gitu loh. Jadi bukan kalau kamu mau membuat produk ini, kamu harus beli alat ini harganya 40 juta. Kamu harus beli alat ini harganya 80 juta. Lah, cuma orang-orang yang kantongnya tebel aja dong yang bisa. Terus orang-orang kita yang di desa bagaimana? Itu yang saya lawan. Jadi bagaimana mereka bisa tetap terlibat, tetapi hasilnya masih standar. Kan dicek, silahkan cek gitu. Jangan dilihat. Nah, makanya saya bilang, dok kan sudah tahu. Dok pernah ya, teman-teman kita. Iya, saya juga udah pernah di ke rumah berdaya kan. Ya. Bagaimana membuat ini dengan cara semurah mungkin. Gitu loh, as cheap as possible gitu loh. Jadi segampang mungkin, semurah mungkin, dan sebagus mungkin. Dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Siapapun. Jadi saya mesti cerita dulu ya, Bli ya, mumpung mention soal rumah berdaya. Jadi dulu rumah berdaya itu rehabilitasi psikososial untuk teman-teman yang gangguan jiwa berat ya atau skizofrenia. Pernah diundang ke Viko Wayan gitu ya, diajarin cara buatnya, terus dikasih alatnya, ya. Terakhir dikasih uang buat beli bahannya. Ini lucu nih ya. Maksudnya pengusaha yang tidak besar-besar amat gitu ya, bisa melakukan seperti ini. Pada waktu itu momennya deket-deket Pilkada DKI ya. Ada yang programnya gitu kan, kita kasih modalnya, kita kasih caranya, kita kasih terakhir mereknya boleh dipakai gitu waktu itu ya kan. Nah, artinya ini menarik ya, bukan hanya untuk wirausaha sendiri, bukan untuk profit atau keuntungan sendiri, tapi juga untuk memberdayakan orang lain ya kan. Itu. Nah, ada satu pertanyaan nih, Be. Ya, sebenarnya Viko Wayan ini pendidikannya apa sih? Saya bingung gini. Maksudnya bisa bikin kopi, susu kedelai, VCO ya, terstandar ya kan. Kemudian balsem dari VCO, kemudian boreh, arak. Sebenarnya pendidikannya Viko Wayan ini apa gitu? Saya cuma tamatan SMA aja dok. Itu pun ngangsah-ngangsahan dok. Maksudnya ngangsah-ngangsahan nih ya? Ini kalau saya ceritakan ke bawah dok nanti. Saya ini cerita jadi mengenang masa lalu ya. Hari efektif belajar kan pernah 5 hari kerja, gitu kan, sampai Jumat 1 minggu libur. Ada juga 6 hari. Waktu saya kebetulan 6 hari jam belajar kan. Sabtu masih masuk. Masih masuk. Angkatan saya. Setelah itu sudah 5 hari, mungkin ada 5 hari, kembali ke 6 hari. Ya kayaknya pemuda bingung juga ini untuk ini. Jadi begini dok. Saya kenapa saya bilang tamat ngangsahan? Karena dulu saya sekolahnya itu waktu SMA ya. Saya sekolah hari Senin sekolah, Selasa libur, Rebo sekolah, Kamis libur, Jumat sekolah, Sabtu libur, Minggu libur, Senin libur, Selasa libur, Rebo libur, Kamis sekolah, Jumat sekolah. Oh begitu? Yang ngacak-ngacak ya keadaan. Sampai waktu ujian dipanggil kepala sekolah. Oh bolos ini ceritanya? Bolos saya. Wah, bolos. Bingung. Mana ada sekolah Senin Selasa libur? Saya 1 minggu itu paling banter saya sekolah 2 hari. Sisanya terus dipanggil kan? Panggil saya sama Pak Kepala Sekolah. Terus? Kamu nggak pernah sekolah, kamu nggak suka sekolah, saya pecat kamu yang ini. Ya boleh Pak, pecat. Tapi sebelum pecat, Bapak tanya dulu dong kenapa saya nggak... Oke, ditanya nih. Kenapa Viko Wayan bolos ini kemana gitu? Kemana kamu? Pak, saya di rumah cuma dengan kakek saja Pak ya. Saya ada adik 2 yang saya tanggung. Saya harus makan Pak tiap hari. Saya harus nanggung adik saya. Saya bolos itu saya mau buruh Pak. Kerja? Saya kerja Pak. Saya dapat harian 8.000 waktu itu dan uang makan 2.000. Jadi 10.000, saya dapat 10.000 per hari. Itu untuk tanggung keluarga saya lah. Tahun berapa itu? Tahun 10.000 ya? 93 sampai 96. Saya tamat 96. Saya bilang begitu. Gitu Pak. Bapak mau pecat saya. Itu jujur ya? Ya memang begitu. Saya mau buruh ngamplasin itu kan ada tamu Jepang, Mr. Tadawono namanya. Pagi ngamplasin gitu kan. Kerajinan itu. Ya, mebel-mebel. Dapat harian 8.000 itu.
Ya sudah Pak, gitu aja. Bapak mau pecat aja lah gitu. Pecat aja. Pak, kepala sekolah enggak? Bapak Ibu kemana? Trans. Oh, transmigrasi. Ya, transmigrasi. Jadi Wayan Setiawan ini putra trans. Ya makanya saya yang salah satu juga saya mendukung trans. Tapi maksudnya Wayan sama saudara di rumah. Di rumah ya. Ya. Berarti bapak ibu aja yang trans. Trans. Ya, jadi seperti itu udah kepala sekolahnya ngeloyor aja pergi. Ya sudah. Habis itu nggak pernah ditanya lagi saya. Sulit juga ya. Mau diapain ini gitu ya? Kan faktanya begitu. Itulah. Tapi saya kecuali ada orang sekolah dibayar 10.000 ya setiap hari. Ini kan berangkat dari sana keprihatinan hidup namanya ya, bahwa adalah hidup begitu. Lihatlah gitu loh. Makanya saya jujur aja, kalau soal kaya itu nggak penting bagi saya. Walaupun saya belum punya banyak, nggak penting. Kamu punya banyak uang, kalau kamu di hutan juga nggak bisa belanja. Kamu nggak punya uang, tapi kalau kamu banyak teman, kamu bisa minum juga. Betul kan? Juga. Ya kan? Seperti apa sih? Jangan patokannya di Oke, berarti pendidikannya cuma SMA ya? Lalu tahu dari mana nih? Ya. Ini kan dokter, membuat sendiri kan? Dokter ini tahu dari mana? ARA, VCO, balsam. Maksudnya kalau saya disuruh ada YouTube bikin. Oke, berarti gurunya yang depannya Y, belakangnya E itu ya? Iya kan bisa lihat. YouTube. Otodidak kan lihat-lihat. Apa gunanya punya HP kalau nggak dipakai itu? Jadi daripada bikin gosipan aja ya. Loh, saya banyak belajar dari konten-konten di YouTube itu. Buat susu kedelai saya lihat di sana. Itu sebelum ada proyek prakerja ini ya? Ya, belum. Ya kan? Sekarang kan ada program pemerintah belajar dari online, dari YouTube. Jadi sebelum hal itu ternyata Wayan Setiawan sudah belajar dari YouTube ya? Faktanya begitu. Faktanya begitu. Dan gratis itu ya? Apa gratis, kan beli paket juga. Iya, maksudnya di luar paket mah nggak ada biaya SPP, nggak ada biaya. Kan belajar kita semuanya. Oh gini ya. Di mana ada kemauan dan ada jalan. Serius ini, berarti belajar semua ini dari YouTube ya? Ngapain saya bohong juga nggak ada untungnya. Emang kalau saya bohong dok kasih duit saya. Nggak ada kecuali saya bohong kalau untung gitu umpamanya. Saya bohong sekarang keluar dapat amplop 1 miliar, itu bohong saya. Ini kan saya nyampaikan. Ya dok nanya masa saya bohong-bohongin. Jadi kata dok nanya jalan ke sana mana? Jadi kalau disimpulkan ini ya. Jadi Wayan Setiawan belajar dari YouTube, ya kan? Ya. Kemudian mengembangkan, pasti ada dikembangkan kan, dicoba-coba, trial and error lah. Gitu. Tapi dicek ya, percaya standar ya. Tapi itu gimana itu mengembangkan masyarakat gitu ya. Dan hasilnya ya pasti profit kan. Ya untung orang saya jual mahal, pernah loh saya maaf nih ya. Iya kalau segini berapa Bre? Mahal 150.000 itu. 150.000. 50.000. Jangan dibilang mahal ya. Orang jualan terus bilangnya. Lah kenapa nggak mahal? Orang memang mahal. Pertamina modalnya triliunan cuma jual premium. Oh iya, kalau premium berarti 10.000. Pintaran mana saya sama Pertamina? Jadi kalau Wayan Setiawan jual minyak melah 150.000. Setengah liter. 1 liter 300. Pertamina tuh Ahok sekarang modalnya berapa? Bisa dia jual itu 300.000 seliter. Oke. Diganyang masa dia. Ya. Bedanya ya. Jadi sekarang punya buruh berapa nih? Karyawan berapa? Saya mohon maaf ya, saya nggak suka bilang punya karyawan kok kayak apa gitu. Apa dong, pekerja? Dah teman-teman aja. Oke. Teman-teman partner aja. Ya, punya partner kerja. Ya, ada lah seberapa gitu loh. Partner. Jangan bilang karyawan. Iya kan bosnya atau saya nggak pernah merasa bos. Santai-santai. Partner saya lebih biasanya kan orang bilang, oh saya CEO apa ya kan? Ya kalau bahasa-bahasa untuk guyon-guyonan ya. Oh gitu. Saya nggak punya karyawan. Teman-teman ya. Partner kerja. Jadi ada berapa partner kerja Ada 8 orang yang di Melah. Dan produksi tiap hari berapa? Banyak. Menurut saya banyak ya karena ya kan ukurannya kan ukuran saya jadi kan. Iya. Tapi berapa? Ya, berapa liter? Paling 20 liter. Cukup. Jangan greedy lah. 20 liter ya, orang setengah liternya 150.000. Ya itu sendiri kan. Makanya saya bilang semua bisa hidup kok Sunah. Kita putar-putar ekonomi lah. Itu terutama di masa Covid ini ya. Iya. Syukur sekarang sudah bukan sopir
freelance ya, kalau dipikir-pikir ya. Kalau super freelance mati saya. Apa di patol sekarang di nol tol singdang nol tol nih kan gitu. Nah, nggak bisa gitu. begitu. Gitu. Ternyata pas juga ya waktu itu beralih ya dari saya sudah ramal ini, mohon maaf ya. Saya sudah ramal, bisa bilang ramal lah, prediksi gitulah. Tahun 2017 saya ada bikin status di Facebook. Apakah Bali sanggup selalu survive di pariwisata? Ya, nah, kalau sanggup, kalau nanti Bali kembali ke titik nol, nggak ada pariwisata ini. Buktinya kan gonjang-ganjing. Tapi kalau bisa bilang sanggup, harusnya sanggup. Kalau sekarang ini saya perhatikan ya, lebih baik kita membuat sesuatu yang bisa kita jual keluar lah, keluar Bali, sehingga uangnya bisa masuk ke Bali. Itu makanya saya terus terang aja, ada segolongan orang yang kayak kata dalam tempurung tuh marah saya. Ini mohon maaf ya, boleh saya ngomong nih? Boleh dong. Oh iya, tanggung jawab pribadi ya. Ya silakan tuntut apa-apa. Kayak ada itu si oknum anggota DPD itu, Arya siapa namanya tuh, yang menggelorakan gerakan suklo gitu. Saya bukan tidak setuju ya, tapi pikirkan Anda suka atau tidak suka, ya. Kita hidup di negara yang mayoritas Muslim. Dan ulama-ulama Muslim itu mereka punya tanggung jawab untuk melindungi umatnya, ya kan? Dari produk-produk yang tidak sesuai dengan ajaran mereka. Itu loh, itu harus kita pahami loh. Jangan sok-sokan kamu bikin sesuatu yang biar berbeda aja. Muslim bikin halal, kita bikin suklo. Buat apa? Jangan begitu. Saya ini halal. Jadi diurus juga ya, sertifikasi. Saya urus. Lu kan saya selaku produsen. Iya. Dan punya market yang lebih besar jadinya. Saya tidak lihat market besar itu sebenarnya saya tidak peduli ya. Yang saya peduli, saya sebagai produsen punya tanggung jawab moral kepada konsumen. Bisa kan gitu. Dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan. Iya gitu. kan. Dari berbagai macam latar belakang. Ini bagian dari tanggung jawab kepada konsumen loh Pak Dokter. Bukan bagian dari teori apa kita ini marketnya besar. Enggak. Saya menyadari bahwa banyak saudara-saudara kita yang Muslim. Sebagai produsen yang baik, saya harus bertanggung jawab. Saya harus memberikan garansi pada mereka bahwa produk saya ini layak mereka konsumsi. Dan MUI mereka nggak main-main loh. Ini maaf aja nih, saya nggak membela ya, tapi saya bicara fakta, boleh di cross check. Mereka mengisyaratkan sesuatu yang ketat dari kesehatan kan, kamu prosesnya harus bersih. Itu loh. Nah coba saya balik ke kita, tanya yang orang-orang yang getol tuh. Gimana caranya? Gimana? Gitu. Dia punya nggak SOP seperti yang MUI punya? Ya ini menarik juga nanti topik berikutnya ya kan. Coba tahu ada yang bisa mengklarifikasi. Lah ini kan sudah mengadu domba. Harus suklo. Sedangkan mumpung nih sekarang sudah menyinggung ke sana ya kan. Saya singgung-singgung biar dia dengar kalau dia dengar. Jadi cukup sering saya lihat ya, Wayan Setiawan di akun Facebooknya kan cuman itu aja satu ya. Ya, satu. Setiawan dan PSD akun sekarang. asli ya, Setiawan PSD. Sekarang. Itu kok sering banget nih kelihatan bertentangan dengan, saya sebut aja ya, ini maksudnya anggota DPD ini kan Arya Wedakarna. Ya. Kan? Ada masalah apa sebetulnya Wayan Setiawan dengan Senator Arya Wedakarna? Kenal aja Syanda. Secara pribadi tidak ada masalah. Jadi Wayan Setiawan nggak terlalu kenal bukan nggak terlalu kenal. Arya Weda nggak kenal Wayan Setiawan ya? Saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Ya kan saya cuma prihatin aja. Saya tahu dari media saja. Gini loh dok. Politik itu harus mencerdaskan, ya harus memberikan kecerdasan kepada masyarakat ya, harus memberikan kesejahteraan pada masyarakat, bukan dalam tanda kutip pembodohan. Orang-orang itu digiring-giring untuk sesuatu yang dia membalik kuri otaknya belok gitu loh. Kalau Anda seorang politisi yang baik, jangan hanya demi kursi itu Anda menghalalkan segala cara. Maksudnya apa? Apa hal-hal yang menurut Wayan Setiawan tidak sesuai? Banyak hal. Saya bicara masalah produk suklo, suklo gitu loh. Nah itu kan persepsi sedangkan di intern kita pun suklo itu kan lebih pada sesuatu yang belum diaturkan ya. Jadi itu, namanya sendiri menurut Wayan, ya sudah, lu ngapain? Nanti apa?
Suklo-suklo itu apa? Yang saya anu kan begini loh, ada nggak SOP-nya itu atau apa? Terus itu untuk apa? Terus umpama nih jualan. Ya, saya terakhir baca juga arak sekarang yang dilegalisasi itu pakai apa namanya brand apa? Ya ada cap suklenya itu ya. Ya terserah. Aha. Gimana tuh? No comment lah, tanya tuh nanti undang tuh Pak Arya Weda karena yang bagus itu. Oke, biar berimbang ya kan. Perlu dudukkan sama-sama sama saya sih. Gitu loh. Ada orang bilang, kamu kan karena sakit hati gagal." Apa gagal sakit hati apa saya? Maksudnya gimana itu? Gagal sakit hati Ya itu kan, gimana, Bli? Saya kan pernah nyalek dan tidak terpilih. Jadi Wayan Setiawan dulu pernah jadi caleg dan tidak terpilih ya. Oke. Tapi kan saya nggak pernah mengkondisikan orang. Itu pemilu tahun berapa? 2014. 2014 ya. Untuk apa itu? DPR RI. DPR RI. Ya. Dari partai mana, Bi? Kalau boleh tahu? PKB. Dari PKB. Ya. Oke, itu pilihan yang menarik ya. Apa salahnya PKB? Anda baca nggak ADART-nya PKB? PKB itu lebih nasionalis daripada, mohon maaf ya, Demokrat loh. Boleh tuh bolak-balik. Tokohnya Gus Dur kan, sampai sekarang. Ya gitu aja kok repot. Nah, presiden yang paling apa namanya cukup banyak melakukan hal-hal yang berani ya kan, tentang pluralis dan sebagainya. Harusnya kan kita gitulah, nggak usahlah kita terlalu fanatik. Apa yang terbayang dulu di Viko Wayan ketika mencalonkan diri jadi caleg PKB? Nggak ada apa. Itu memang kepengen ya? Kan ada juga orang yang dipilih-pilih biar ada calegnya kan gitu. Itu hak politik ya, hak konstitusi, memilih dipilih. Ya ada pemilu 5 tahun sekali daripada ada di pemilu itu iseng-iseng aja nyalek. Apa beratnya? Kenapa PKB ya? Kenapa PKB aja yang mau? Emang mau di PDI Perjuangan? Tapi waktu itu punya apa namanya visi misi nggak waktu? Ada, legalkan Tajen gitu saya dulu. Serius? Serius. Legalisasi Tajen? Iya, hapus tuh pasal 303 itu ngapain kita? Waktu itu apa yang terpikir? Gini loh. Oke, ini cerita lama, tapi kita pengen tahu ya kan? Gini. Saya punya. Nggak takut itu? Waktu itu kan ini kan? Saya apa yang ditakutkan, orang sudah benar. Orang usulan gitu ya kan? Takut itu kalau kau salah takut, kalau nggak salah ngapain takut? Sama siapa nggak takut. Oke, legalisasi Tajen. Ya. Gimana pemikiran waktu itu? Gini, apa namanya, kita waktu itu kan lihat Malaysia ya, ada Genting Highland. Oke, kasino ini maksudnya kan? Ya, ada Genting Highland. Boleh? Kenapa di Indonesia nggak boleh? Ya cuma itu aja sih. Ya banyak yang menentang kan, karena apa namanya, ketuhanan yang Maha Esa, jadi agama melarang, semua agama melarang. Ya orang-orang bebas aja lah begitu. Bahkan diatur. Gini dok, dalam keteraturan nggak ada yang bisa diatur. Dalam ketidakteraturan banyak yang bisa diatur. Kalau dilegalkan kan bisa diatur. Contoh nih umpamanya. Apa sisi positifnya kalau dilegalkan daripada seperti sekarang? Banyak dong. Banyak. Uang itu kan berputar situ aja. Jadi hanya di orang lokal. Ya. Kalau dilegalkan cukup banyak orang, pemain-pemain besar gitu. Faktanya begitu dok. Nih mohon maaf dok ya. Faktanya begitu. Nanti kalau mau bahas ini ya nggak fair juga kalau saya ditanyain sendiri, nggak seru gitu. Oke, nggak apa-apa, ini kan awal, ya kan? Viko Wayan bisa memancing banyak orang perdebatan, ya kan? Gitu. Kalau orang kan nggak suka, katanya apalah. Kan kata orang ini, mohon maaf, bisa memiskinkan masyarakat. Alah, kalau kamu malas kamu miskin ya. Oke. Bukan karena judi miskin. Apa sih yang nggak judi? Judi itu kan berkaitan dengan kalah dan menang. Jadi kalau bukan Tajen yang ini, judinya judi bola gitu. Apa kan judi? Anda berusaha rugi kan judi. Umpama jualan tahu gitu, nggak ada yang beli, nggak laku. Gitu gambling juga gitu ya. Loh, gini, judi itu kan kalah menang. Kalau bicara nominal uang kan ada kerugian. Apa bedanya? Dagang saham itu umpamanya. Kan betul, bahasanya aja yang beda. Iya, tapi yang pasti nih, Be, saya cukup sering ke Tajen, tapi nggak main Tajen. Cari makanannya. Makanan di Tajen itu terkenal paling banyak, paling enak, dan paling murah gitu. Jadi menurut saya yang paling menang itu adalah dagang di Tajen gitu. Benar kali? Benar ya? Judi itu kan nggak hitung-hitungan gitu. Jadi ya gitulah. Banyak hal bisa dikemas, kalau dikemas itu mendatangkan income. Oke, tapi waktu nyalek itu dapat suara berapa, Be?
Lupa saya 10.000 tuh berapa itu lupa. Dapat 10.000 juga ya? Harus tanya dulu KPU-nya, saya lupa. Biar nggak bohong nanti kamu bohong itu kan salah lagi padahal niatnya nggak bohong gitu. Kalau nggak Tapi salah. apa pengalaman yang paling menarik selama nyalek gitu? Ya model-model orang yang tim sukses itu datang mau kasih suara gitu. Saya ketawa. Ada yang nawar-nawarin ya? Wadah. Apa sih namanya, broker suara ya? Ya pokoknya saya pilih gitu, ujung-ujungnya minta duit. Saya bilang kamu pulang dah, bila perlu kamu ke sana, kamu bilang sama leluhurmu jangan kasih coblos saya gitu. Ya sampai leluhurmu suruh jangan coblos saya. Siapa-siapa teman-teman ayo kamu promosi jangan coblos saya. Saya ndak mau pemilih model-model kamu ini. Nggak bangga saya jadi DPR kalau pemilihnya model kamu udah gitu. Kan suaranya sama hitungannya. Oh saya ndak butuh itu. Itu yang maaf ya, itu yang membedakan saya dengan orang lain. Orang lain kan mencitrakan di pempat-pempatnya jangan baliho kene gitu loh. Jadi waktu itu Wayan Setiawan ada balihonya? Ada beberapa. Malahan saya dengan Romai Ramai baliho saya itu. Oh ya? Saya sengaja. Kenapa ya? Beliau kan anti judi. Saya pro judi. Kan berkolaborasi kita. Ya saya cari ke rumah beliau, rumah. Saya caleg PKB yang melegalkan judi. Pak Haji yang itu nggak dapat peringatan dari partai itu. Salah saya di mana diperingatin? Gimana salah saya? Enggak. Jadi tidak ada yang bertentangan itu ya? Menurut saya enggak. Lalu setelah itu pernah nyalek lagi nggak? Gini, kan kapok ini kayaknya nih. Nggak kapok ya? Nah, itu pelajaran ya. Saya ini petarung. Kalau saya kalah, saya nggak bertarung. Kemarin pemilu kemarin hitung-hitungannya ngapain saya bertarung untuk kalah gitu. Karena sudah tahu kalah. Kan ada hitung-hitungan. Oh sulit nih gitu. Jadi enggak. Tapi kalau suatu saat nanti sebenarnya Wayan Setiawan ini pengennya jadi apa namanya politisi atau sebenarnya jadi wirausaha nih? Loh saya hidup sekali ya terserah saya lah. Pengen jadi apa gitu. Yang penting saya happy itu. Apapun yang membuat saya happy, senang, tanpa merugikan orang lain, saya pengen jadi. Banyak juga ya politisi yang dasarnya pengusaha gitu. Pokoknya begini, Dok. Lakukan sesuatu yang membuat kau senang gitu. Itu aja prinsip saya. Tanpa membuat orang susah. Jadi melakukan sesuatu yang menyenangkan diri kita. Kalau saya politik bagi saya menyenangkan. Contoh dong, ini mohon maaf ya, nih, biar didengar. Masyarakat kita kan fanatik nih sama partai. Ada yang partai A gitu asal A, saya enggak. Saya ada PKB. Nah. Sekarang saya di Gerindra. Di Gerindra sekarang. Ya, besok di mana lah terserah. Partai alat kok. Kita yang ngatur alat, bukan alat ngatur kita. Oke. Ya ngapain kita terlalu fanatik? Sedangkan dengan kadang-kadang ada orang milih partainya tanpa lihat orangnya gitu. Ya itu goblok namanya. Kalau saya enggak, saya enggak peduli. Pokoknya enggak mau saya punya pemilih bodoh. Oke, saya search ya, dan my friends ini juga bisa search ya. Apa hal-hal kontroversial, maksudnya yang cukup viral yang pernah terjadi. Pernah juga saya lihat foto apa waktu itu melapor kemana pakai baju, ya kan? Haji pantau apa? Haji pantau harap tenang. Haji pantau pantatnya. Ya itu sempat rame juga itu ya. Ya biarin baju saya, uang saya. Siapa yang tersinggung? Ayo sini. Tapi waktu itu sedang melapornya, momennya dalam melaporkan anggota apa itu yang nyekuk DPD ya yang mencekuk ajudannya itu. Ya kan ini itu sangat sensitif itu karena kebetulan orang yang dilaporkan kan bukan urusan saya. Ini kan ajinya itu. Maksudnya apa itu? Maksud ya, dari baju kan itu gimana? Juga aji. Bisa aja aji kan saya pantau aji bisa aja loh. Saya kan nyuruh harap tenang nanti aji pantau pantatnya. Ya kan kata-kata orang mengasosiasikan. Orang terserah orang. Saya kan tidak berhak mengintervensi asosiasi orang. Buat apa saya buat bukan salah saya, salah orang yang mengasosiasikan. Gitu. Nah kan artinya orang jadi banyak berpikir bahwa kurang minum. Saya dingin gitu loh. Saya orang lapangan dong. Saya tidak terbiasa dengan apa. Gimana nanti kalau terpilih jadi anggota DPR tidak berani AC? Jarang ngantor pasti saya. Pasti itu. Jarang saya ngasih ngantor. Maksudnya gini.
tadi beberapa kali ya sangat vokal menentang apa namanya ide-ide atau cara-cara dari anggota DPD itu ya, Arya Weda Karna ya kan. Kemudian pas kasus pidananya ini kayaknya termasuk barisan terdepan untuk melaporkan. Kalau dibilang jadi sebenarnya ada apa gitu pertanyaan saya. Tidak ada apa-apa, suka-suka saya aja. Itu kan saya kan masyarakat. Saya pernah dilaporkan juga ya silahkan. Saya pernah juga ya? Gara-gara urusan di media sosial dilaporkan ya? Berapa kali? Pernah ya, artinya bermasalah lah. Ya yang resmi sih mereka, tapi nggak cuma saya, ada beberapa teman ya, sekali ya. Jadi yang benar-benar dilaporkan saya justru sekali. Senang kalau dilaporkan karena ada hak saya nanti menjelaskan secara hukum ya. Daripada dia diem. Tapi kalau intimidasi pernah? Berani intimidasi saya. Tapi gimana? Ada pernah? Apa itu? Saya orang. Tapi pernah dialami? Sering. Sering ya? Sering. Intimidasinya berupa apa? Iya sampai datang ke rumah. Iya salah dia datang ke rumah saya kunci. Kamu mau macam-macam sama saya kunci sampai dia membuat pernyataan maaf loh materi 6.000. Masuk rumah saya ngomong sembarangan, gerbang saya kunci. Hujan saya biarin. Kamu mau apa? Saya bukan sok jagoan ya enggak. Bagi saya, kalau saya benar siapapun ya, saya lawan. Orang kan punya lambung juga. Ya gantinya mati juga kok. Pernah nggak sih susah tidur gitu karena polemik gitu? Kalau susah tidur nggak pernah susah tidur ya tidur aja. Tapi begini Dok, kita ini hidup ya, sebagiannya itu tidur. Nanti kalau sudah mati tidur terus-terusan. Saya punya prinsip ya kalau kita bisa nengeng ngapain tidur. Jadi saya tuh nggak lewat. Kalau umpamanya mata saya belum mau tidur ya nggak saya jadiin beban ya main HP atau apa. Kadang-kadang saya sampai jam. Nggak, saya lihat kan perdebatannya di media sosialnya ini media. Susah tidur. Saya membayangkan kalau diri saya, ruwet sekali saya berpikir ini. Ruwet itu santai-santai aja. Jadi dibalik memanas itu sebenarnya Wayan Setiawan lihat HP-nya. Dia kan sambil senyum-senyum saya. Lagi senyum-senyum dia. Nggak tahu kamu panas. Kan hiburan, orang kan cara hiburannya. Orang yang stres menghadapi kita kan. Tahu pada dia stres enggak kan saya enggak tahu. Karena saya tidak terfokus pada orang gitu. Jangan-jangan beberapa klien saya itu stres gara-gara berdebat sama Wayan Setiawan itu ya. Iya. Iya. Yang terakhir ini kontroversinya. Wah, ini saya baca ini di koran ini ya. Koran lokal Bali. Wayan Setiawan mencalonkan diri gitu ya menjadi calon Bupati Badung. Kabupaten Badung. Melawan incumbent nih. Giri Prasta. Ada apa gitu? Loh, kan gini dong. Kan itu pemilu. Ini serius ini beritanya. Saya juga ngomongnya. Bener ya, ini bukan hoax saya ya. kurang serius nih. Maksudnya berita ini kan kadang-kadang hoax. Ada juga orang meralat statusnya sendiri dibilang hoax. Nah, itu kan orang yang nggak punya nyali. Itu orang yang mungkin jenis kelaminnya perlu diragukan kan. Coba cek dia perempuan apa laki itu yang anu itu. Coba dokter periksa itu dulu. Orang harus bertanggung jawab apa dia omongkan. Kalau kamu ngomong ada tanggung jawab. Tapi berita bahwa Wayan Setiawan ingin menjadi penantang incumbent calon Bupati Badung ini benar berarti? Benar ya. Benar. Apa yang terpikir? Iya kan gini dong. Ada serius-serius santai-santai. Maksudnya saya sebagai ini, saya bukan KTP Badung, KTP Denpasar, tapi lahir ya di Badung. Tahu. Maksudnya gini, orang ya manapun tahu kelihatannya kalau pilkada ini ya, kelihatannya pemenangnya incumbent ini gitu. Kasarnya sebagai rakyat survei begitu, Badung 75% gitu ya. incumbent. Tapi terus ngapain perlu Wayan kemudian mencalonkan diri? Gini Dok, kan saya sudah sampaikan. Harus dikasih masyarakat itu pendidikan politik yang benar gitu loh. Terus kedua, pemilu itu kan pesta demokrasi. Yang pesta itu kan identik dengan kebahagiaan ya, kesenangan. Harus dinikmati. Harus dinikmati. Itu bagian dari pesta. Wayan Setiawan nyalon jadi calon Bupati Badung itu bagian dari party, dari pesta. Untuk kesenangan, untuk tontonan masyarakat, untuk memberikan warna-warna lain. Ini aja ruangannya warna-warna. Coba semuanya nih warnanya sama, apa nggak uyang-uyangan matanya nulis. Ya nah, bagus kelihatan kan begitu. Jadi intinya serius. Kalau ada rekomendasi gitu loh. Dan tentu
bukan hanya sekedar maju kan, maksudnya ada program-program. Kok sekedar maju? Ya maju nggak ada sekedar. Oke. Maksudnya ada program. Jelas. Menurut Wayan Setiawan gitu, apa sih yang kurang dengan Kabupaten Badung sekarang? Ya kalau nggak ada yang kurang buat apa maju, ya kan? Nggak ada yang kurang. Oke. Emang kenapa? Justru karena lebih ya maju, kan bagus. Artinya kalau dengan pemimpin sekarang sudah baik, ya ngapain perlu diganti? Siapa yang bilang perlu diganti? Ya kan mencalonkan diri berharap kita yang maju. berharap siapa? Wah, ini pertanyaannya susah. Lo kan nggak ada harap. Lo kan saya sudah bilang. Ini negara kita ya menyediakan begini. Ini setiap 5 tahun sekali pemilu. Boleh mencalonkan, boleh dicalonkan. Ikuti mekanisme yang ada. Oke, katakanlah Wayan Setiawan maju nih. Maju. Ya, jadi calon ya bupati. Kandidat. Ya kan? Terus lawannya incumbent nih, Giri Prasta. Ya tentu kita harus bikin perbedaan kan. Apa sih bedanya Wayan Setiawan dengan Giri Prasta? Nggak mesti kita bikin perbedaan. Bisa aja persamaan. Persamaannya sama-sama ingin membuat Badung lebih maju kan, lebih baik gitu kan. Sekarang baik. Siapa bilang nggak baik sekarang? Buktinya saya bisa interview gini podcast. Loh, saya orang yang selalu melihat kebaikan itu. Apa yang baik semua gitu. Apa yang nggak baik? Gitu loh. Jadi begini. Tapi programnya apa? Program saya ya begini. Tanya dulu dong detail dulu programnya apa. Ya, programnya apa yang detail? Apa yang detail? Contoh nih. Kalau saya jadi bupati nih. Kalau saya jadi bupati ini birokrasi saya tata ulang. Saya restrukturisasi itu. Saya reformasi itu, Roma itu birokrasinya. Saya mulai dari ASN. ASN yang kerjanya sudah loyo-loyo itu saya panggil semuanya itu. Saya tanyain mereka masih semangat nggak jadi ASN? Masih pengen kerja nggak? Masih pengen kerja nggak? Kalau nggak nih, kamu saya pensiunkan atau ajukan pensiun dini. Saya ganti kamu tak gituin. Nanti saya kasih pesangon lah gitu. Saya buatkan perbub dulu atau apa biar dapat pesangon lebih gitu loh. Oke, itu satu. Itu satu dulu. Saya fokus pada ASN dulu dan birokrasi. Terus honorer itu, yang jumlahnya ribuan itu, saya rumahkan semua itu. Jadi yang honorer selesai? Selesai, tapi nggak selesai begitu saja. Kan saya ada pemenuhan hak-haknya. Haknya harus dipenuhi. Terus ada solusi juga. Ya kan? Saya kumpulin sesuai minat dan bakat. Kamu suka apa? Ngapain jadi ASN honorer, honorer gajinya sedikit? Kan ada kesempatan. Contoh nih, yang mau kerja luar negeri itu umpamanya, saya fasilitasi. Yang mau bikin usaha, saya fasilitasi. Yang sukanya jadi petinju umpamanya, saya bikinkan. Saya fasilitasi. Tentu dengan kemampuan ya. Bakat minatnya lah. Ya, itu loh. Jadi seperti itu, nggak asal-asal kita. Jadi nggak semua harus jadi honorer atau ASN gitu ya. Intinya perampingan birokrasi, di birokrasinya. Pendidikan. Program saya kalau saya terpilih gitu umpamanya. Satu desa itu atau 2 desa lah. 2 desa itu 1 SMP. 2 SMP, 1 SMA. Nah, bagaimana kan berbenturan dengan swasta? Ya saya join dengan swasta. Gitu loh. Jadi swasta dihitung juga? Ya, harus dong dihidupkan gitu loh. Kalau nggak salah Biko Wayan juga tamatan SMA swasta. Bagus swasta itu. Bagus, senang saya swasta, lebih fleksibel. Iya kan, daripada negeri terlalu ketat aturannya. Swasta gampang-gampang aja. Oke, program pendidikan ya, tadi. Itu. Jadi satu kabupaten minimal ada 3 universitas. Satu kabupaten 3 universitas. Terus wajib belajarnya semua sarjana. Tamat SMA itu nggak boleh nggak ada yang sekolah. Kita entah diploma gimana. Boleh juga kan? Diploma. Ya pokoknya tanggung dia harus sekolah lah. Dia harus sekolah. Jangan sampai anak-anak kita tuh goblok-goblok gitu loh. Yang suka apalah kita asal. Itu agak bertentangan loh. Biko Wayan tamat SMA, percaya diri untuk bangun wirausaha, ya kan? Terus kok bertentangan, itu paralel itu. Tapi kita justru percaya kalau pendidikan itu penting gitu. Tinggi-tinggi. Harus tinggi. Karena SMA dulu ya sudah tinggi. Waktu zaman saya karena zaman itu SMA tinggi. Sekarang kurang sama dengan tamat SD sekarang gitu. Jadi seperti itu. Pendidikan bagaimanapun pendidikan kita harus mencetak SDM yang berkualitas. Harus. Itu. Harga mati nggak boleh. Jadi perampingan
ASN, ya. Kemudian pendidikan, UMKM apa? Masa orang UMKM nggak ada program UMKM? Jelas lah. Nah, makanya saya bilang begini loh. Kita lihat, jangan sampai seperti sekarang di Badung terdata 17.000 UMKM. 17.000, ada datanya nih? Cuma terdata gitu aja, mungkin hitung-hitungannya ya. Saya nggak perlu banyak-banyak begitu. Nah, itu nggak di Badung kalau nggak salah ada 62 desa kan. Dirampingkan aja 17.000 itu. Anggaplah setiap desa ada 10 UMKM. Kali 62 kan 620. Fokus saja ke sana. Karena satu UMKM begitu dia bagus, join gitu UMKM. Ya begitu dia bagus, dia bisa memberikan kontribusi besar pada masyarakat sekitar. Saya tidak pada kuantitas, saya pada kualitas. Gitu loh. Jadi nggak usah banyak-banyak, tapi dia bisa berkontribusi banyak. Nah, apalagi itu UMKM pasti karena pertanian. Saya pertanian ya. Saya mantan Pekaseh dulu. Oh, mantan Pekaseh. Ya, wah, itu belum dimention itu. Mantan gitu Pekaseh itu apa sih? Gini yang ngurusin irigasi, irigasi sawah. Jadi tahu loh, saya akan mapping itu berapa kita masih punya sisa sawah ya. Sawah Tegalan kita mapping, produksi kita berapa, terus kelemahannya di mana, kita mapping, terus hasil pertaniannya ya kita beli, kita salurkan untuk Badung. Selama ini kan nggak ada yang begitu serius. Nggak ada yang serius itu. Saya waktu di Pekaseh malahan beberapa kali marah-marah itu. Dengan Kepala Dinas Pertanian, kebetulan beliau sudah pensiun sekarang. Apa yang diurus? Gampang kok ngurus kalau mau. Apa sih susah? Jangan dibikin ribet nah. Itu loh, pertanian pasti jadi. Secara umum saya begini. Jadi biar petani itu merasakan manfaat dari subsidi-subsidi yang diberikan pemerintah, kayak subsidi pupuk ya. Jadi subsidi pupuk dikasih subsidi, tapi ujung-ujungnya pengijon yang beli gabahnya kan yang dikasih sama dengan pengijon. Lalu siapa mesti yang beli? Pemerintah beli, bisa buat Bumda kok. Badan usaha milik daerah itu yang khusus untuk itu, bisa kerjasama dengan Perpadi atau apa. Dengan harga yang lebih baik. Dengan harga lebih baik, pasti lebih baik, pasti untung, nggak rugi, saya jamin itu. Ide-ide ini sebenarnya yang sekarang ini tahu nggak sih gitu? Apanya? Maksudnya ide seperti itu bahwa ada bisa bikin. Makanya saya ngomong siapa tahu nanti didengar sama bupatinya kan. Jadi kalaupun nggak jadi bupati, ya kan idenya didengarkan. Di copy paste mungkin, atau saya jadi tim ahlinya lah gitu umpamanya, atau diajaklah ngomong gitu loh. Kan harusnya orang-orang yang punya perhatian dan itu yang diajak ngomong. Jangan hitungannya proyek ini berapa persen dapat gitu. Saya juga sering nih lihat statusnya ya. Seakan-akan nggak kurang setuju sama bansos gitu. Gimana sebenarnya nih? Itu kan ibaratnya nih, biar didengar sekalian sama Pak Bupati ya. Bansos itu apa sih? Pembodohan itu. Contoh ini kasih bansos untuk buat ogoh-ogoh gitu. Apa itu, nggak ada produktifnya sama sekali. Ya kan mengembangkan seni budaya. Mengembangkan itu nggak begitu caranya kok. Banyak cara. Pokoknya itu ya tidak mendidik, itu memanjakan dan tidak bagus. Ya karena Badung terkenal dengan inovasi misalnya sampai penunggu pasien pun juga dapat uang itu. Saya setuju. Yang gitu-gitu yang harus baik, harus saya katakan baik, ya harus saya sampaikan baik. Termasuk santunan kematian, bagus lah. Santunan manula itu bagus. Yang bagus-bagus kan kita harus fair bilang bagus. Tapi yang jelek-jelek juga kan kita harus fair. Ada yang perlu diperbaiki. Ada yang perlu diperbaiki. Pokoknya petahana kerjanya secara umum saya nilai bagus. Tetapi kan ada hal-hal yang perlu kita evaluasi, kan wajib dievaluasi. Jangan memongol. Itu jangan alergi kritikan, baru dikritik marah. Gampang sekali marah kalau begitu. Kan gitu. Jadi memang kelihatannya yang saya nilai ya, kan boleh saya menilai. Jadi Wayan Setiawan ini serius ini ya, mau maju. Tapi kita tahu nih, kan untuk maju bisa jadi kandidat itu kata orang ya, saya dengar-dengarnya di partai politik itu harus nyetor juga uang berapa. Saya kan positive thinking ya. Itu tergantung pada hati nurani lah. Ya, kalau saya bilang harus nyetor gini, saya enggak pernah lihat buktinya, apa saya omong. Ya positif lah. Ya menurut Wayan Setiawan bisa ya, tanpa uang, tanpa ini. Sangat bisa, kan tergantung orang. Percayalah kita ini orang beragama ya, kalau kita niatnya baik pasti ada jalan. Jadi kalaupun ada semacam dinamika begitu dalam politik kan wajar-wajar saja. Jadi enggak masalah. Kalau ada orang ngomong-ngomong itu kan harus dibuktikan. Enggak boleh menuduh sembarang kan. Ada setoran gini gitu tuh enggak boleh. Tapi kalau saya ngomong, kalau saya jadi. Tapi sekarang udah mengajukan ya.
Saya secara sudah formal? lobby berapa pimpinan parpol, saya lobby PLT Golkar Badung Pak Wayan Suyaso, saya lobby Ketua Nasdem Putu Suyanto, saya juga lobby Ketua KRBB itu Pak Gung Cok, Pak Gung Arco. Itu kan bagian dari proses. Selanjutnya kan terserah lah ya. Yang penting kita berusaha. Sejauh itu kita berusaha, nanti ya terserah lah. Keputusan mereka kan itu hak mereka. Kita nggak bisa intervensi yang bukan hak kita kan. Artinya itu oke lah kewenangan mereka gitu. Gitu loh. Jadi bagi saya ikuti aja. Karena saya tidak ada nafsu besar-besaran. Tapi terakhir di status Facebook ini kelihatan, saya mau konsentrasi untuk pengembangan usaha gitu, tidak mau berkonflik. Memang sedang berkonflik dengan siapa, Wayan Setiawan? Gini loh, saya kan dari di awal tadi sudah saya sampaikan. Apa yang saya tulis itu suasana hati saya. Itu memang benar situasinya begitu. Ya pas saja waktu itu suasana hati saya begitu. Saya tulis begitu. Memang saya menghindari kok. Sedikit menghindari, walaupun saya suka komen kasar-kasar sedikit ya di status orang lain atau di grup medsos itu, tapi di status pribadi saya dia enggak mau saya tulis yang aneh-aneh gitu. Mengurangi lah gitu, mengurangi kontroversi. Ya semacam itu lah, semacam itu. Jadi biar nggak jadi perdebatan. Iya, terakhir ada juga sepertinya dengan siapa ya? Saya menyebutnya politisi juga ya. Yang suka peluk tiang listrik itu. Ya. Ya itu bagian dari proses. Kita berteman kok. Berteman ya. Berteman, saya berteman dengan beliau ya. Beliau merasa berteman ya dengan Wayan Setiawan? Ya itu urusan dia. Oh gitu ya. Urusan dia bukan. Kalau saya ya merasa. Kebetulan kita pernah sama-sama di Nasdem. Kalau beliau nggak merasa ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya belum masuk sana, kita sisain mudah-mudahan ada episode berikutnya ya kan. Saya merasa kehadiran Tuhan. Emang Pak Dokter pikir Tuhan merasa kehadiran saya? Mau tanya Tuhan? Ya kan? Kan nggak ada seperti gitu. Mau tahu jawabannya? Tanya sendiri Tuhan dan atau mati dulu lah untuk tanya itu. Ya kan? Ya. Simple as. Kemudian ini misi rahasia dari podcast Diskoria 88 gitu aja ya. Seri gitu aja itu adalah mencari nih. Ada sosok fenomenal di Facebook di Bali itu ya. Saya lihat tokoh yang cukup keras gitu ya. Siapa? Dan kebetulan pandangannya saya curiga ini ya. Karena pandangannya mirip ini ya kan. Dengan Wayan Setiawan. Ya. Maksud saya orang yang diajak berseteru kok ya orang-orang itu gitu. Kalau my friends ini tahu akun Nanang Kelor gitu. Nang Kelor ya. Itu menurut Wayan Setiawan siapa gitu? Orang. Kan ya tentu dong, masa komputernya jalan sendiri? Enggak lah. Ya, tapi itu Wayan Setiawan bukan? Yang kita edisi melayang. Anda gimana nih Pak Dokternya? Enggak, kira-kira itu orang yang sama nggak? Nang Kelor dengan Wayan Setiawan? Saya kan sudah bilang saya punya cuma satu akun. Jadi ya jelas tidak sama orang lain kan gitu. Jadi admin Nang Kelor itu bukan Wayan Setiawan ya? Ya jelas bukan. Pak Dokter kan nanya saya. Saya jelas bukan ya? Jelas bukan. Tapi Wayan Setiawan tahu nggak adminnya Nang Kelor itu siapa? Kalau tahu ya, yang jelas saya tahu itu adminnya anonim. Iya sama aja, nggak tahu berarti itu. Ya kan tidak semua yang saya tahu harus saya kasih tahu Dok. Jadi sebenarnya tahu ya? Ya pikir aja sendiri gitu. Jadi sebenarnya tahu tapi tidak bisa memberitahu. Tidak semua pengetahuan kita kasih tahu orang lain. Ya. Lihat situasi gitu loh. Contoh nih, umpama saya tahu Dok punya selingkuhan. Masa saya bilang di depan istri Dok, Bu, tuh istri suamimu punya selingkuhan loh. Masa begitu? Kan enggak begitu. Gak cukup ya saya tahu. Sama dengan Nanang Kelor, tahu nggak kalau Dok jawab pertanyaannya tahu enggak? Ya terserah saya, bisa saya bilang tahu, bisa saya bilang enggak. Tapi intinya jadi kita lihat ya ekspresi wajahnya ini menurut saya sih beliau tahu nih. Itu menurut dokter. Oke. Pertanyaan ya terakhir ini. Menurut Wayan Setiawan, Nang Kelor tuh gimana sih orangnya?
Kalau menurut saya Nang Kelor gimana orangnya ya seperti yang menurut Dok juga lihat di Facebook itu. Ya gimana? Tapi gimana? begini, Menurut Wayan Setiawan gimana? Orang seperti itu gimana? Saya enggak mau menilai orang ya. Ada prinsipnya terserah lah. Tapi begini Dok. Soal itu ya. Jadi orang itu bebas-bebas saja. Kita ini kan negara hukum. Kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, lapor sajalah. Saya berapa kali melapor ke Polda, 2 kali saya melapor ke Polda. Merasa dirugikan, lapor. Urusan di media sosial. Ya, jadi buat apa ya? Kalau ditindaklanjut atau tidak terserah peraturan. Nah, saya juga enggak begitu. Cuma ingin kasih shock terapi aja. Tapi saya mau tahu nih pandangan Wayan Setiawan soal akun Nang Kelor ini gimana? Biasa saja dan sah-sah saja. Toh dia bertanggung jawab atas apa yang dia buat. Nih kalau itu melanggar undang-undang ITE itu mamanya. Ya kan dia yang dipenjara kalau itu salah, bukan saya. Ya apa, dia pasti manusia dewasa tahu konsekuensi. Sama seperti saya ngomong sekarang ini, saya siap dengan konsekuensi. Supaya ada lanjutannya, ya kan ini judulnya mencari jejak Nang Kelor. Menurut Wayan Setiawan, siapa yang perlu kita wawancarai untuk cari tahu nih Nang Kelor ini sebenarnya siapa gitu? Coba AWK diwawancara mungkin dia tahu. Lu kan bisa jadi kan ya. Apa hubungannya? Hubungannya dokter bertanya menurut saya tanya aja coba beliau siapa tahu beliau tahu. Tapi kan kelihatannya di akun Nang Kelor tuh yang media paling sering sosial tidak menunjukkan hal yang sebenarnya. Bisa aja kayak wayang. Dalangnya satu tapi ada di pihak Duryodana, Korawa gitu. Oke. Ya jadi kalau mau tahu siapa Nang Kelor, kalau menurut saya dari pertanyaan Dokter Rai, coba tanya AWK gitu. Nah, coba tanya pihak-pihak yang merasa disinggung, mungkin tetangganya tuh siapa. Lu kan kita nggak tahu kan. Loh. Oke. Ya masuk akal kan, masuk akal. Tapi nih pertanyaannya gini ya. Apa nih? Kalau suatu saat misalnya AWK beliau mau datang ya kan. Beliau ya nggak tahu mungkin sendiri dulu kan. Gayanya saya lihat seperti itu kan. Ya wawancara sendiri. Tapi kalau misalnya berdua gitu kira-kira gimana? Ya nggak apa-apa, saya dengan siapa aja nggak apa-apa biasanya. Gimana ya nggak gimana. Tapi tidak akan ada keributan ya. Kalau nggak keributan nggak wawancara Dok ngomong saya diem gini. Nah coba Dok ngomong sekarang. Maksud saya sampai kekerasan gitu loh. Saya orang dewasa, saya hampir punya cucu, ini ngapain saya? Emang Dok pikir saya petinju? Harus ribut gitu kan? Oke ya. Jadi biasa aja lah. Kalau ada pertanyaan sekarang, ini pertanyaan yang benar-benar terakhir. Kenapa sih? Apa? Wayan Setiawan ini harus penuh? Apa? Jangan bilang pertanyaan terakhir itu sensitif. Maksudnya di wawancara ini, maksudnya kalau habis ini kan wawancara ini. Pertanyaan terakhir itu bisa aja emang Dok mau meninggal ntar. Kan gitu. Apalagi kata-kata terakhir. Oke, kata-kata terakhir. Jangan gitu pertanyaan. Pertanyaan itu akan menimbulkan pertanyaan. Oke. Jangan bilang terakhir. Bertanya aja. Ya. Gitu loh. Ya. Saya jadi lupa ini pertanyaannya ya. Jadi gini, kenapa sih Wayan Setiawan ini selalu penuh dengan kontroversi? Gitu? Itu kan pertanyaan menurut Dok. Kalau saya biasa-biasa aja. Kalau bagi saya lihat buka dulu. Gatal nggak sih rasanya kalau tidak membuat kontroversi gitu? Barang ya seminggu gitu. Sebentar. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kontroversi itu apa artinya? Ya. Saya belum sempat mencari. Nah, terus kenapa Dok bilang saya penuh kontroversi? Saya enggak merasa begitu. Ya kontroversi itu kan banyak pandangan-pandangan. Ada yang positif, ada yang negatif. Kontroversi itu kan istri saya perempuan. Terus saya nikahi laki-laki, itu kontroversi menurut saya. Kalau saya nikahi perempuan, mana kontroversinya gitu, Mbak? Terus gimana sih kalau gitu pertanyaan saya sebenarnya. Wayan Setiawan ini sebenarnya homofobia nggak? Apa namanya gitu? Maksudnya selalu kayaknya pembenci kaum LGBT gitu. Teman saya banyak yang orientasi seksualnya gitu Dok. Ini mohon maaf ya. Saya belak-belakan aja ya. Maksudnya kata-kata itu kan kadang-kadang begitu. Orang kan pantau pantatnya dan sebagainya. Tapi sebenarnya Wayan Setiawan itu pembenci LGBT nggak sih? Nggak ada ya?
Ngapain justru banyak teman-teman LGBT. Yang saya benci itu adalah sikap-sikap, perbuatan-perbuatan yang menurut saya yang saya nilai itu bertentangan dengan hukum di Indonesia. Misalkannya nih, pedofil itu umpamanya. Ya bertentangan. Ya bertentangan. Kalau soal dia orientasi seksualnya beda-beda, nggak ada urusan dengan saya. Contoh nih, kalau dia mau bercinta dengan kambing, apa saya pikirin terserah. Apa dia bercinta dengan bongol pisang itu nggak ada urusan. Nah ini penting kan buat masyarakat bahwa sebenarnya saya tidak membenci, tapi tidak setuju juga gitu loh. Artinya kan begini dong. Kalau itu salah biarlah tanggung jawab dia pada di atas. Saya benci ketika dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Ya. Jadi kalau melanggar hukum perlu diproses. Apapun dia, jangankan homo, orang normal aja. Umpama nanti dok pedofil gitu dok, kayak saya Puji itu kawin dengan orang anak gadis umur 12 tahun gitu, saya biarpun kita berteman saya hajar dok, gitu kan seperti itu. Tetapi kalau umpamanya melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum, umpamanya nih pacaran sama Agnes Monica gitu, ya saya dukung kan gitu umpamanya, kan ada salahnya, perbuatannya bukan orangnya, istilahnya. Ya siapapun itu saya nggak peduli. Tak tebang pilih gitu. Itu semua yang jadi kita bicarakan sudah diklarifikasi bahwa sebenarnya kita tidak pembenci. Contoh real, ini mohon maaf ya, maaf nih saya harus sampaikan. Rumah saya dulu itu kos-kosan. Ada teman saya yang nggak saya sebut ya, beliau orientasi seksnya LGBT, gay gitu ya. Gay, dia gay, tapi dia baik. Saya sering tanya, Mas, ini saya mau kasih nama apa ya nih, berusaha saya ini. Kenapa kamu ruwet-ruwet? Namamu kan Wayan, bikin aja Piko Wayan. Setelah oh ya. Jadi mohon maaf aja ya, saya harus masyarakat juga harus tahu. Saya bukan pembenci ya, tapi saya juga tidak setuju kan. Jadi bukan soal latar belakangnya ya. Bukan, yang penting dia baik. Oh, Piko Wayan itu dikasih nama, dapat inspirasi dari orang yang orientasi seksualnya gay. Jadi di mananya saya benci? Nggak ada saya benci, siapapun nggak benci saya. Jangankan orang yang asal sesuai ya hukum ya. Asal dia tidak mengganggu orang lain, melanggar hukum. Kalau sampai saya tanya dok, ada kasus guru di sekolah dasar apa itu kemarin sempat masuk koran menyetubuhi anak didiknya, dok benci nggak? Oh, itu melanggar hukum. Ya kalau gitu menimbulkan trauma dan sebagainya. Kelas-kelas yang seperti itulah yang saya lawan. Terus kayak kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin itu ada dugaan pelecehan seksual di asram di Klungkung itu. Dok benci nggak? Ya tentu dong. Kalau itu benar kan masyarakat kan menuntut. Geger itu. Nah, kalau secara pribadinya ya saya nggak benci dengan siapapun. Jangankan pada orang yang ini tindakannya ya. Tindakannya, perbuatannya. Apa alasan saya membenci? Sedangkan saya lahir di dunia ini karena cinta kok, bukan karena benci gitu. Nggak ada benci-bencian. Wah, itu bisa jadi tagline nih. Kita kan lahir di sini karena cinta, bukan karena rasa benci ya. Iya, nggak karena benci kan. Oke. I love you kan. Tanya aja. Terus ke depannya, Wayan Setiawan rencananya apa? Banyak rencana saya. Kedepannya apa ya? Rencana yang paling real, paling dekat. Yang paling real setelah ini saya pulang. Itu rencana saya. Ya itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Maksudnya apa gitu dengan usaha dengan? Ya saya begini. Saya punya misi mensejahterakan masyarakat, meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dengan usaha-usaha kreatif. Tidak cuma di bidang perminyakan, tapi bidang-bidang lain. Saya akan memotivasi. Ya, cita-cita saya berkeliling daerah, khususnya Bali, untuk dalam tanda kutip berbagi ilmu. Kalau tidak boleh dibilang mengajarkan, berbagi ilmu bagaimana tip-tip orang itu bertahan hidup dengan apa sumber daya yang ada di sekitar. Kan setiap daerah beda-beda kan. Beda-beda bisa aja dia jadi tukang ulat tikah gitu atau apa kan. Jadi orang hidup semua. Jadi tidak demanding, tidak tergantung pada satu hal. Misalkan pariwisata. Saya yang paling tidak setuju kalau kita
tergantung pada pariwisata. Saya sangat tidak setuju. Tapi bukan berarti saya alergi terhadap pariwisata. Yang saya tekankan di sini ketergantungan dengan pariwisata itu yang saya tidak setuju. Apapun sebenarnya ketergantungan pada satu bidang itu nggak bagus. Jadi jangan. Kalau kita mengandalkan pariwisata istilahnya memanfaatkan pariwisata untuk ya oke lah. Tapi kalau betul-betul kita hanya itu saja, enggak mau saya. Pariwisata itu ada efek-efeknya banyak. Ya kita hindari itu. Salah satu pandemi ini kan karena arus lalu lintas manusia kan. Yang tidak bisa kita minimalisir kan. Itu efek dari pariwisata juga kan. Ini penting juga nih, mumpung ada kontroversi pandemi. Menurut Wayan Setiawan, virus corona ini hoax apa bener? Ya kalau virus nggak hoax, saya kesini bawa virus juga kok. Masalahnya saya nularin dok apa enggak kan gitu. Loh, dokter nih, saya ngomong dokter, tanya semua dokter. Ya kan banyak orang berpikir ini konspirasi, COVID ini nggak ada. Saya nggak punya pengetahuan sejauh itu ya. Tapi kalau dok tanya saya virus ini hoax atau tidak, saya jawab tidak. Karena virus memang ada. Memang ada ya. Memang ada. Sekarang kan jangan kita fokus pada virusnya. Kita fokus pada kita, gitu loh. Bagaimana cara mencegahnya? Iya, karena sudah jadi hukum alam, kalau malam ya mati kan begitu. Cuma ya jangan dibikin orang semakin ngeri lah, takut lah ke Denpasar, takut ini ada gini itu. Jangan begitu. Saya bukan bilang itu. Ini mendukung nih tagline pemerintah produktif dan aman gitu. Kan saya lihat positifnya dong. Corona ini mengajarkan kita banyak hal, kebersihan, ya kan. Kita jadi kreatif. Jangan lihat jelek-jeleknya aja. Terus orang jadi nggak keluar. Jadi cemas berlebihan. Kan gitu. karena doa kita aja ya. Kita orang Bali itu terlalu dalam tanda kutip saya bilang sombong ya. Contoh perayaan Hari Nyepi. Seandainya aja seluruh dunia bisa nyepi kayak di Bali, itu kita ngomong terus, jadi kasih. Akhirnya COVID beneran. Tuhan kan maha baik mendengar segala doa. Itu benar ini gitu caranya, nyepi dah kita semua. Ya kan? Bahkan berhari-hari ya. Ya kan? Bahkan gara-gara COVID tuh Ka'bah yang nggak pernah sepi itu jadi sepi. Kan karena doa kita itu. Kan kita ngomongnya berlebihan, overconfident gitu loh. Ya jadilah begitu. Sepi. Ini dihajar kita tipis-tipis sama Tuhan. Ya, ini ada juga yang pesan ini ya. Kan? Dan saya hanya memastikan ini karena tadi saya bawa arak. Ya. Kita memulai obrolan ini, wawancara ini tidak ada yang minum ya, masih utuh ya. Ya, tidak masih utuh ya. Jadi audiens bisa menghindari ya. Asumsi-asumsi. Wah, ini habis minum nih bikin podcast ya kan. Gini loh, saya ingin klarifikasi dikit soal arak. Oh ya gimana? Saya bisa buat arak. Bukan buat ya, memproses buat jadi arak. Tapi saya tidak pernah mau menjualkan arak untuk konsumsi berlebihan. Minum-minum saya tidak mau. Karena apa? Karena saya ingin mengembalikan posisi arak ke tempat seharusnya. Ya itu? Ya itu sebagai obat. Arak itu sebagai obat. Gitu loh. Jadi saya buat arak, ya saya kasihkan gratis-gratis saja sama teman. Itu loh, saya suruh kamu minum satu. Kenapa saya bawakan sloki? Minum satu sloki aja, nggak lebih. Jangan ada istilah itu ya, satu sloki apa, dua sloki. Kalau saya ingat satu sloki itu Eko Padmosari, menyehatkan. Eko Padmosari. Ya, sloki kedua Dwi Martani. Apa itu? Menghibur diri. Menghibur diri. Tiga sloki Tri Kaulo Busano atau apa itu? Lupa saya. Itu artinya apa itu? Ya sudah lebih dari menghibur diri, mungkin ngomongnya sudah ngelantur. Tapi kita bukan di tahap itu ya? Saya tidak terpengaruh alkohol apapun. Ya. Tapi intinya begini dong. Tubuh itu perlu alkohol dalam kadar tertentu. Karena apa? Semakin tua, kinerja jantung kita itu semakin melemah, nggak fit lagi, dan kekentalan darah kita itu semakin mengental. Itu yang saya baca. Saya bukan dokter yang jadi perlu sesuatu untuk menstimulasi, merangsang gitu loh, biar irama jantungnya itu tetap, terus keenceran darahnya. Yang menurut saya, yang saya baca-baca, alkohol, minuman keras itu penting, tetapi dalam takaran tertentu. Ya tertentu. Kalau secukupnya nanti satu botol baru. Oke, jadi
Gitu. Hari ini ya obrolan kita beragam sekali ya kan. Dalam satu orang ya kan, dalam satu orang ada cukup banyak hal soal ekonomi kreatif ya, ada soal politik ya, ada soal macam-macam ya kan. Itu yang ada di Viko Wayan. Nanti boleh silakan main yang mau mengenal lebih banyak atau yang berdebat dengan Viko Wayan, boleh main di Facebooknya Setiawan PSD ya kan. Saya Petruk Sangut Delem ini. Ya, itu gitu. Kita nggak tahu habis ini akan ada edisi-edisi berikutnya dengan cerita-cerita yang berbeda ya. Tetapi masih dalam penggalian siapa sih sebenarnya Nang Kelor. Nah, ternyata menurut Pak Setiawan bukan beliau, bukan dia. Bukan menurut saya, memang bukan saya. Oke, oke, ya kan benar. Iya, tapi kalau mau tak tanya dulu ya, dia bersedia nggak ke sini? Boleh dong. Iya kan, bisa menyingkap Nang Kelor ya kan gitu. Wani Piro. Ya kan? Tapi yang pasti Wayan Setiawan tidak pernah punya akun siluman ya. Dari tadi dokter terus bertanya aja. Kalau saya bertanya boleh nggak? Saya menanyai. Ini podcast saya ini, ya kan? Oke, satu. Tapi kalau memang bisa, saya ini. Ini topiknya adalah menelusuri Nang Kelor. Kenapa Nang Kelor perlu ditelusuri? Ya karena kita tidak tahu. Kalau Wayan Setiawan sudah tahu, jadi tidak perlu ditelusuri. Oke, boleh kan jawaban saya ya? Oke, demikian dulu ya. Jadi kalau ada yang bertanya ini sebenarnya kita podcast atau YouTube soal apa? Ya gitu aja. Ya kan, gitu aja. Ini saat ini tentang kehidupan dan kontroversi Viko Wayan, ya kan, yang mau mengenal beliau dengan semua sisi baik, sisi negatif. Tidak semua memang mungkin sejalan dengan apa yang saya pikirkan, tetapi ya itulah beliau, gitu kan? Ya gitu aja. Dan ini dunia demokrasi, ya kan? Beliau mempertanggungjawabkan apapun hasil pembicaraannya beliau sendiri, ya kan? Kalau nggak terima, tidak terkait dengan cari ke rumah saya, kita ngopi bareng gitu. Oh gitu ya. Tapi bukan kopi Mirna ya? Ya kalau macam-macam. Ya saya kunci lah untuk Mas. Nanti saya undang Babinsa, Nas kan untuk aman gitu. Itu ya. Jadi kita belajar untuk terbuka ya terhadap pemikiran-pemikiran baru ya kan, ide-ide baru. Sekontroversial apapun pasti ada sisi baik dan ada sisi buruk ya kan. Seseorang atau pemikiran-pemikirannya. Jadi kita mengajarkan di edisi gitu aja ya. Mari kita terima, kita sebagai manusia yang punya akal ya kan, bisa menimbang sendiri ya kan. Saya yakin my friends di sini juga punya otak ya, bisa menimbang sendiri mana yang masuk logika, mana yang enggak, mana yang ini. Atau memang soal waktu ya kan. Sampai tahu ini pemikiran benar, cuman waktunya kecepatan ya kan. Bisa aja kan, bisa aja. Gitu, iya, seperti itu ya. Jadi terakhir saya tutup bahwa kesehatan mental itu perlu fleksibilitas, ya kan, terbuka ya. Pikiran kita itu ibarat parasut, baru berfungsi kalau terbuka. Jadi ini konten yang sangat memerlukan keterbukaan pemikiran, ya kan, bukan soal salah dan benar. Nah nanti kalau ada yang salah boleh tuntut beliau. Kalau ada yang benar, like and subscribe ya kan. Nah, ya hal seperti ini. Oke, itu aja. Saya Gusti Rai ya dan Viko Wayan ya, Wayan Setiawan. Kita nantikan podcast atau tayangan-tayangan berikutnya. Oke, di kali ini saya tutup edisi kontroversi Viko Wayan. Gitu aja. Oke, ya. Bye bye my friends. Ya, bye bye dulu. Bye bye. Oke.